Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Wijaya, mahasiswa Universitas Gunung Rinjani, Selong, dengan nomor NPM 6332221/18, yang dalam hal ini akan menyampaikan atau mempresentasikan satu tugas makalah dengan tema atau judul perbandingan sistem pemerintahan negara Indonesia dan negara Filipina dan negara Prancis. Baik, saya lanjut saja ke pengantar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkait rahmat dan hidayahnya atau berkat rahmat dan hidayahnya, makalah yang berjudul perbandingan sistem pemerintahan Indonesia, Filipina, dan Prancis. Dalam makalah ini dibahas dengan bagaimana perbedaan dan persamaan pemerintahan, politik, dan sejarah berdirinya tiga negara, yaitu negara Indonesia, Filipina, dan Prancis. Akhirnya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian makalah ini. Penulis juga mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi kesempurnaan makalah. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Baik, di sini ada daftar isi. Selanjutnya kita masuk kepada bab 1, yaitu pendahuluan. A. Latar belakang. Sebuah sistem pemerintahan dibuat demi terselenggaranya pemerintahan negara yang mampu mewujudkan tujuan sebuah bangsa, yaitu masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Untuk itulah pemerintah bertugas mengatur dan mengarahkan kehidupan bersama dengan cara memuat hukum, melaksanakan dan menegakkan, serta melakukan upaya-upaya lain demi terwujudnya kesejahteraan rakyat. Dalam kenyataan, tidak setiap sistem pemerintahan dapat berjalan sesuai harapan. Ini masalahnya mungkin terletak pada pengaturan sistem pemerintahan yang belum sempurna atau lengkap. Namun, kemungkinan pula penyebabnya adalah ketidakmampuan para pejabat dalam melaksanakan sistem itu, atau kesengajaan pejabat pemerintah menyalahgunakan wewenang dalam pihak. Mungkin pula rakyat sendiri memang tidak siap mendukung sistem pemerintahan yang berlaku. Satu hal yang harus diingat adalah bahwa pelaksanaan sebuah sistem pemerintahan tidak berlangsung dalam ruang kosong. Pelaksanaan sistem pemerintahan dalam suatu negara sangat dipengaruhi antara lain oleh A. Komitmen elit politik terhadap sistem politik yang hendak diwujudkan. Yang B. Sistem kepartaian yang telah berkembang di negara yang telah bersangkutan. C. Tradisi politik yang telah berkembang di negara yang telah bersangkutan. Dan D. Budaya politik dominan di masyarakat yang bersangkutan. Selanjutnya di sini untuk huruf B, yaitu rumusan masalahnya, yaitu ada perumusan masalah dari makalah ini adalah bagaimana bagaimana sejarah berdirinya negara Indonesia, Filipina, dan Prancis. Yang kedua B, bagaimana sistem pemerintahan Indonesia, Filipina, dan Prancis. Yang kedua, bagaimana sistem politik Indonesia, bagaimana sistem politik Filipina, bagaimana sistem politik Prancis, dan
G. Bagaimana perbandingan antara sistem politik Indonesia dengan Singapura dan lainnya. Secara politik Filipina, Prancis, dan yang lainnya. Baik, saya lanjut kepada tujuan. Huruf C ya di sini adalah tujuan. Jadi tujuan daripada makalah ini adalah sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penulisan adalah untuk mengetahui sistem pemerintahan Indonesia, Filipina, dan Prancis. Kemudian untuk mengetahui sejarah berdirinya negara Indonesia, Filipina, dan Prancis, untuk mengetahui dari sistem politik, untuk mengetahui sistem politik Indonesia, Filipina, dan Prancis, untuk mengetahui perbandingan antara sistem politik Indonesia dengan Filipina dan Prancis. Lanjut kepada bab 2 yaitu pembahasan. Baik, saya mulai di sini dari sejarah berdirinya bangsa Indonesia secara singkat. Negara Nusantara kita ini merupakan sebuah negara kepulauan dengan kekayaan sumber daya alam yang luar biasa banyaknya. Indonesia terletak di antara tanah besar Asia Tenggara dan Australia dan di antara Samudra Hindu dan Samudra Pasifik. Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Selain itu, Indonesia memiliki 16,056 pulau bernama yang diajukan ke sejarah berdirinya PBB pada tahun 2018 dan memiliki peringkat kelima dengan jumlah pulau terbanyak di dunia pada tahun 2017. Terhitung bahwa jumlah penduduk Indonesia telah mencapai 264 juta penduduk dengan peringkat keempat dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia berdasarkan 1 Juli 2018 era pra-kolonial. Era sebelum datangnya para penjajah, sejarah berdirinya bangsa Indonesia hanyalah terdiri dari pulau dan tanah saja yang dikuasai oleh beberapa kerajaan dan kekaisaran yang muncul di Nusantara kita yang luas ini masih kurang memiliki rasa persatuan sosial dan politik dikarenakan adanya beberapa kondisi peperangan antara satu sama lain. Meskipun begitu, tidak banyak peperangan saja, tetapi terkadang mereka juga hidup berdampingan dan damai dengan satu sama lain. Meskipun demikian, jaringan perdagangan pada masa itu lebih berkembang di wilayah ini sejak awal permulaan negara Asia. Sebuah kerajaan akan mendapatkan kekayaan dan kemudian yang diperlukan untuk berkembang jika terhubung ke jaringan perdagangan ini. 1. Kerajaan Hindu-Buddha. Sejarah berdirinya bangsa Indonesia bermula pada era kerajaan di Indonesia yang bercorak Hindu-Buddha di Nusantara yang berkuasa di beberapa pulau. Kerajaan pertama yang berdiri di Indonesia adalah sekali lagi, sejarah berdirinya bangsa Indonesia bermula pada era kerajaan di Indonesia yang bercorak Hindu-Buddha di Nusantara yang berkuasa di beberapa pulau. Kerajaan pertama yang berdiri di Indonesia adalah Kutai yang berasal dari Kalimantan Timur. Dengan adanya penemuan prasasti Kutai yang merupakan prasasti tertua yang ditemukan kerajaan ini sudah ada sejak sekitar tahun abad keempat Masehi dan dibangun oleh
dibangun oleh Kedungga. Prasasti yang ditulis menggunakan bahasa Sangsekerta dengan tulisan Pallava, tulisan yang dikembangkan di India Selatan sekitar abad ketiga Masehi. Setelah itu, sejarah kerajaan Indonesia pun berdiri pada tahun 358 oleh Raja Jayasinamarwan. Abad ke-7, sejarah kerajaan Sriwijaya yang bercorak Buddha juga didirikan di Palembang oleh Raja Srijayanaga. Selanjutnya, kerajaan yang didirikan oleh sejarah kerajaan Mataram kuno dengan dua agama sekaligus dengan Raja Sanna sebagai raja pertamanya. Kerajaan berikutnya yang berdiri adalah sejarah kerajaan Kediri pada abad ke-12 di tepi sungai Brantas, Jawa Timur dengan Raja Srijayawarsa Digjaya Sastra Prabu. Kerajaan Singasari didirikan 1 abad berikutnya dengan penuh kontroversi. Raja pertamanya adalah Ken Arok yang dengan tipu muslihatnya mampu membangun kerajaan Singosari dan kerajaan Hindu-Buddha. Terakhir adalah kerajaan Majapahit yang dibangun oleh Raja Raden Wijaya. Di kerajaan inilah di mana Gajah Mada membuat sumpah palapa. Kerajaan Islam. Selanjutnya yang kedua adalah kerajaan Islam. Penyelenggaraan agama Islam sebenarnya sudah dimulai sejak abad ke-7, tetapi masih termasuk minoritas karena pada saat itu kekuasaan agama Hindu lebih besar. Penyebaran Islam dilakukan melalui perdagangan luar Nusantara. Pedagang-pedagang ini menyebarkan Islam kepada pedagang lainnya ataupun penduduk asli setempat, dan ajaran tersebut disebarkan lagi ke orang lain hingga banyak masyarakat memeluk agama Islam. Kerajaan Islam pun mulai dibangun pada awal abad ke-13. Dibangun adalah kerajaan Samudra Pasai di Sumatera Utara dengan pimpinan Sultan Malik Al-Saleh dari kerajaan kepercayaan Islam pun mulai menyebar ke arah timur melalui perdagangan hingga pada abad ke-14. Beberapa kota Islam muncul di pesisir pantai utara Jawa. Pada akhir abad ke-14 dan awal abad ke-15, pengaruh Majapahit mulai menurun karena konflik suksesi. Baik, saya ulangi. Pengaruh Majapahit mulai menurun karena konflik suksesi dan meningkatkan kekuasaan Islam. Sebuah negara perdagangan baru, Malaka adalah salah satu dari kekuatan baru yang menjadi pelabuhan yang sangat sukses dengan fasilitas menguntungkan dalam jaringan perdagangan yang luas, membentang dari Cina dan
Maluku hingga ke ujung timur Afrika dan ujung barat Mediterania. Selain itu, kerajaan-kerajaan Islam juga mulai berdiri, di antaranya adalah Kerajaan Aceh, sejarah Kerajaan Demak, sejarah berdirinya Kerajaan Mataram, Islam, Kerajaan Cirebon, Kerajaan Makassar, Kerajaan Ternate dan Tidore, dan Kerajaan Banjar. Era penjajahan kolonial. Selanjutnya kita ke era penjajahan kolonial. Karena Indonesia telah dikenal dengan sumber daya alamnya yang melimpah yang bermula dari Malaka, bangsa Eropa mulai mendengar cerita-ceritanya dan menggoda bangsa Portugis untuk berlayar menuju Indonesia pada tahun 1511. Portugis menaklukkan Malaka di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque Simak. Tidak hanya Portugis, Belanda juga mulai tertarik untuk memasuki jaringan perdagangan. Rempah-rempah di Asia Tenggara, tetapi pada akhirnya perdagangan rempah-rempah ke Eropa malah merugikan karena persaingan bangsa Eropa membuat harga rempah di Nusantara menjadi mahal dan harga jual di Eropa menjadi murah. Maka dari itu Belanda memutuskan untuk menggabungkan semua badan usaha pesaing menjadi satu dengan nama Serikat Dagang Hindia Timur, atau dalam kurung Verenigd Oost-Indische Compagnie disingkat atau dalam VOC. Sejarah berdirinya VOC dapat menyebarkan kekuasaan dengan cepat di Nusantara dan mendapat kendali untuk produksi cengkeh dan palawija di Kepulauan Banda Maluku dengan melakukan aksi-aksi pemaksaan ekstrim seperti pembantaian massal. Sejarah VOC Belanda juga mulai menjadi peran sentral dalam jaringan perdagangan Belanda dan menggunakan peran mereka untuk mulai mengadu domba bangsa Nusantara. Kerajaan Mataram yang besar sempat terpecah belah di bawah kekuasaan Belanda. Eksploitasi penjajah pun berlanjut hingga tahun 1619, di mana penduduk Jawa oleh VOC dan itu menjadi bangsa terkelam. Sejarah Indonesia dimulai dari pendirian Batavia dan setelahnya VOC menjadi sangat berperan dalam politik Pulau Jawa dan melakukan perang dengan Mataram dan Banten. Beberapa kali pada tahun 1800 VOC mengalami kebangkrutan dan sempat dibubarkan dan Thomas Stafford Raffles ditunjuk untuk ambil alih pada tahun 1830. Belanda menerapkan kultur stelsel dan membawa Belanda dan Indonesia
menjadi kemakmuran, tetapi dihapus pada tahun 1870. Setelah itu Belanda mulai menerapkan politik etis, di mana Belanda memberikan investasi bagi pendidikan orang pribumi pada tahun 1901 sebagai upaya lainnya untuk merayu masyarakat Indonesia yang masih kurang berpendidikan. Selanjutnya, gerakan perlawanan menuju kemerdekaan. Gerakan nasionalis pertama yang dilakukan adalah pembentukan Serikat Dagang Islam pada tahun 1905 seperti sejarah berdirinya Hizbut Tahrir, dan diikuti dengan gerakan berikutnya oleh Budi Utomo pada tahun 1908 seperti sejarah Perang Banjar hingga pada tahun 1940 pada awal Perang Dunia II Belanda ditaklukkan oleh Nazi. Belanda ditaklukkan oleh Nazi Jerman, maka Belanda sempat mengumumkan keadaan siaga dan mengalihkan ekspor dari Jepang ke Amerika Serikat, dan Britania. Negosiasi gagal dan Jepang mulai menaklukkan Asia Tenggara pada Desember 1941. Pada bulan yang sama, faksi nasionalis Sumatera menerima bantuan Jepang untuk mengadakan revolusi. Pada akhirnya pasukan Belanda kalah dengan Jepang pada Maret 1942. Jepang mulai menguasai sejak tahun 1942, di mana Soekarno menerima tawaran Jepang untuk mengadakan kampanye publik dan membentuk pemerintahan. Meskipun diberi bantuan pengalaman penguasaan, Jepang sangat bervariasi tergantung dari status sosial dan area tempat tinggal. Bagi yang tinggal di area yang dianggap penting dalam perang, masyarakat mengalami siksaan, penahanan sembarangan hingga hukuman mati. Selalu itu masyarakat Belanda dan campuran Indonesia Belanda juga menjadi sasaran penguasa Jepang. Pada Maret 1945 Jepang membentuk BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dan BPUPKI melakukan pertemuan untuk membicarakan mengenai persiapan kemerdekaan Indonesia. Feitman untuk bertemu Marsekal terus yang mengabarkan bahwa pasukan Jepang sedang dalam proses menuju kehancuran. Meskipun begitu, Jepang ingin Indonesia merdeka pada 25 Agustus 1945. Mendengar kabar tersebut, pada tanggal 16 Agustus, Soekarno akhirnya membacakan proklamasi. Pada hari berikutnya, tanggal 17 Agustus 1945, kabar proklamasi menyebar melalui radio dan selebaran. Sementara pasukan militer Indonesia, peta pasukan pembela tanah air, para pemuda, dan lainnya langsung mempertahankan kediaman Soekarno di hari itu. PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, melantik Soekarno sebagai
presiden pada tanggal 18 Agustus 1945 dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden dengan menggunakan konstitusi yang telah dirancang. Kemudian parlemen sementara dibentuk berupa KNIP hingga pemilu dapat dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus. Pemerintahan baru dideklarasikan dan menghendaki Republik Indonesia terdiri dari 8 provinsi. Yaitu Sumatera, Kalimantan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi, Maluku, termasuk Papua, Nusa Tenggara. Jadi itulah sejarah berdirinya bangsa Indonesia. Sejak saat itu Indonesia telah merdeka dan terus berkembang. Negaranya hingga sekarang menjadi tanah air bangsa dan negara. Selanjutnya kita beralih ke sejarah Filipina. Dipercaya telah dimulai dengan kedatangan manusia pertama lewat jembatan darat paling tidak 30.000 tahun yang lalu. Kedatangan pertama orang-orang barat yang tercatat adalah kedatangan Presiden Magellan di Pulau Homonhon di Tenggara Samar pada 16 Maret 1521. Sebelum kedatangan Magellan, terdapat suku-suku Negrito yang menjelajahi pulau-pulau Filipina, tetapi mereka kemudian digantikan oleh orang-orang Austronesia. Kelompok-kelompok tersebut dapat digolongkan menjadi suku pemburu dan pramu, masyarakat kesatria, plutokrasi kecil, dan kerajaan maritim yang kemudian tumbuh menjadi kerajaan komparasi dan kesulitan. Negara prakolonial itu contohnya Kerajaan Buton, Cebu, Tondo, Maesapan, Maynila, Konfederasi Madias, Negrimay, dan Kesultanan Sulu, serta Maguindanao. Negara-negara kecil ini berkembang paling tidak sejak abad ke-10. Meskipun kerajaan-kerajaan ini mencapai tatanan politik dan sosial yang rumit, serta melakukan perdagangan dengan daerah-daerah yang sekarang menjadi Tiongkok, India, Jepang, Thailand, Vietnam, dan Indonesia, tidak ada yang berhasil menyatukan kepulauan yang sekarang menjadi Filipina pada abad ke-20. Perjalanan dan pemukiman Spanyol dimulai dengan kedatangan ekspedisi Miguel López de Legazpi pada tahun 1565 yang mendirikan pemukiman San Miguel di Pulau Cebu, dan lebih banyak lagi pemukiman ke utara mencapai Teluk Manila di Pulau Luzon pada tahun 1571. Di Manila mereka mendirikan kota baru dan dengan demikian memulai era penjajahan Imperium Spanyol yang berlangsung lebih dari 3 abad. Pemerintahan Spanyol berusaha mencapai penyatuan politik seluruh kepulauan yang sebelumnya terdiri atas berbagai kerajaan dan komunitas mereka, tetapi tidak berhasil. Penyaluran Filipina baru berhasil pada abad ke-20. Spanyol memperkenalkan percetakan versi Eropa Barat dan kalender Gregorian, dan juga cacar penyakit kelamin lepra, perang dengan senjata api Hindia Timur.
Spanyol diperintah dan diadministrasi sebagai bagian kerajamudaan Spanyol baru dari Meksiko dari 1565 sampai 1821 dan diadministrasikan langsung dari Madrid dari tahun 1821 sampai akhir Perang Spanyol Amerika pada tahun 1898, kecuali pada selang singkat penduduk Britney di Filipina 1762 sampai 1764. Orang-orang Tionghoa, Britney, Portugis, Belanda, Jepang, dan pedagang pribumi mengeluh bahwa Spanyol menekan perdagangan dengan pemberlakuan monopoli Spanyol. Misionaris Spanyol mencoba mengkristenkan penduduk dan umumnya sukses di dataran rendah, utara, dan tengah. Pada akhirnya mereka mendirikan sekolah, universitas, dan rumah sakit terutama di Manila dan pemukiman benteng Spanyol. Revolusi Filipina melawan Spanyol dimulai pada April 1896 yang berpuncak di 2 tahun kemudian dengan proklamasi kemerdekaan dan pendirian Republik Pertama Filipina. Namun, Traktat Paris pada akhir Perang Spanyol-Amerika memindahkan kendali atas Filipina kepada Amerika Serikat. Perjanjian ini tidak diakui oleh pemerintah Filipina yang pada 2 Juni 1899 menyatakan perang terhadap Amerika Serikat. Perang Filipina-Amerika yang kemudian terjadi berakibat korban dalam jumlah besar. Presiden Filipina Emilio Aguinaldo ditangkap pada tahun 1901 dan pemerintahan Amerika Serikat menyatakan konflik berakhir secara resmi pada tahun 1902. Para pemimpin Filipina pada umumnya menerima bahwa Amerika Serikat telah menang, tetapi pemusuhan terus berlanjut dan baru mulai berkurang tahun 1913. Pemerintah kolonial Amerika Serikat dimulai tahun 1905 dengan otonomi lokal sangat terbatas. Otonomi parsial status persemakmuran diberikan pada tahun 1935 dengan kemerdekaan penuh dari Amerika Serikat direncanakan pada tahun 1946. Persiapan untuk negara yang berdaulat sepenuhnya diinterupsi oleh pendudukan Kekaisaran Jepang selama Perang Dunia Kedua. Dengan ekonomi menjanjikan pada dasawarsa 1950-an dan 1960-an, Filipina pada akhir 1960-an dan awal 1970-an mengalami kebangkitan aktivisme mahasiswa dan pergerakan sipil terhadap kediktatoran Presiden Ferdinand Marcos yang memberlakukan hukum militer pada tahun 1972. Karena ikatan yang sedekat antara Amerika Serikat dan Presiden Marcos, pemerintah Amerika Serikat terus mendukung Marcos meskipun pemerintahannya dikenal sangat korup dan melakukan pelanggaran hak asasi manusia secara meluas. Namun revolusi People Power pada tahun 1986 telah memakzulkan Marcos dan membawa kembali demokrasi di negara tersebut. Periode setelah itu ditandai oleh ketidakstabilan politik dan terganggunya produktivitas ekonomi. Pada tahun 2019, sebuah referendum berlangsung untuk menentukan daerah otonomi Bangsa Moro Organic Law kemudian ditetapkan menjadi peraturan.
Selanjutnya kita beralih kepada sejarah berdirinya Prancis. Prancis secara resmi Republik Prancis, bahasa Prancis Republik Prancis, ejaan Prancis, kemudian Republik Puzzle merupakan sebuah negara yang teritorial metropolitannya terletak di Eropa Barat dan juga memiliki berbagai pulau dan teritorial seberang laut yang terletak di benua lain. Prancis metropolitan memanjang dari Laut Mediterania hingga Selat Inggris dan Laut Utara dan dari Rhine ke Samudra Atlantik. Orang Prancis sering menyebut Prancis metropolitan sebagai El Hexagon atau hexagon karena bentuk geometris teritorinya. Prancis adalah sebuah republik kesatuan semi presidensial yang tidak punya presiden. Ideologi utaranya tercantum dalam Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara. Prancis berbatasan dengan Belgia, Luxembourg, Jerman, Swiss, Italia, Maroko, Andorra, dan Spanyol. Karena memiliki departemen seberang laut, Prancis juga berbagi perbatasan tanah dengan Brazil dan Suriname, berbatasan dengan Guyana Prancis dan Antillen. Belanda berbatasan dengan Seine Maritime. Prancis juga terhubung dengan Britania Raya oleh terowongan Channel yang berada di bawah Selat Inggris. Prancis telah menjadi salah satu kekuatan terbesar dunia sejak pertengahan abad ke-17. Di abad ke-18 dan 19, Prancis membuat salah satu imperium kolonial terbesar saat itu, membentang sepanjang Afrika Barat dan Asia Tenggara, memengaruhi budaya dan politik daerah. Prancis adalah negara maju dengan ekonomi terbesar karena ke-6 PDB nominal atau ke-8 P3 terbesar di dunia, merupakan negara yang paling banyak dikunjungi di dunia, menerima 82 juta turis asing per tahun, termasuk pelancong, satu negara pendiri Uni Eropa, dan memiliki wilayah terbesar dari semua anggota. Prancis juga negara pendiri Perserikatan Bangsa-Bangsa dan anggota Francophonie, GB NATO, dan Uni Latin, merupakan salah satu 5 anggota permanen Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Juga kekuatan nuklir yang besar dengan 360 hulu ledak aktif dan 59 pembangkit listrik tenaga nuklir. Asal dan sejarah nama berbagai teori. Asal dan sejarah nama-nama Prancis berasal dari Francia Latin yang berarti tanah bangsa perang atau Franland. Terdapat berbagai teori asal nama Pran, salah satunya berasal dari kata Proto-Germanik Prankon yang diartikan sebagai javelin atau lance karena kapak lempar perang yang dikenal sebagai Franciska atau rujukan. Etimologi lainnya adalah bahwa dalam sebuah bahasa Germanik kuno, perang berarti bebas, yang merujuk pada budak
kata ini masih digunakan dalam bahasa Prancis sebagai franc, juga digunakan sebagai penerjemahan franc dan nama mata uang lokal hingga penggunaan euro pada tahun 2000-an. Tetapi selain nama etnis Frank berasal dari kata Frank, juga mungkin bahwa kata ini berasal dari nama etnis Prang, atau rujukan hubungannya adalah bahwa hanya Prang sebagai kelas yang berkuasa memiliki status warga merdeka. Dalam bahasa Jerman, Prancis masih disebut Frankreich yang berarti kerajaan bangsa Frank untuk membedakannya dari kekaisaran. Selanjutnya kita beralih ke bab 3, yaitu sistem politik dan pemerintahan ketiga negara tersebut di atas, yaitu kita mulai dari sistem politik dan pemerintahan Indonesia. Nah, di sini dalam paper ini akan memfokus membahas mengenai politik pemerintahan pada rezim Soekarno. Pada masa kepemimpinan Soekarno, banyak sekali pengorbanan dan kebijakan yang dibuatnya, misalnya dalam meningkatkan kehidupan masyarakat Asia dan Afrika. Soekarno memberikan gagasan-gagasan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat Asia Afrika. Pada konferensi Asia Afrika, Soekarno merupakan pemimpin yang otoriter, namun juga peduli terhadap aspirasi dan kondisi rakyat. Selain itu, Soekarno merupakan presiden yang sangat tegas, misalnya dalam melawan para penjahat. Apabila kita lihat dari segi kepemimpinan, Soekarno merupakan pemimpin yang mempunyai gaya kepemimpinan situasional abnoreh. Perpolitikan Indonesia masih banyak yang meniru politik negara penjajah pada saat itu, khususnya negara Belanda yang memiliki kontribusi pengaruh yang lebih besar terhadap politik dan pemerintahan Indonesia. Pada Juni 1956, menurut ketentuan Undang-Undang 1945, Badan Eksekutif terdiri dari seorang presiden dan wakil presiden, berserta menteri, presiden dan wakil presiden dipilih oleh rakyat dan disahkan oleh MPR. Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam mewujudkan kewajibannya, presiden dibantu oleh wakil presiden. Presiden berhak melakukan RUU kepada DPR. Presiden menetapkan peraturan perundang-undangan yang kemudian menjalankan undang-undang sebagai mana mestinya. Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, laut, dan udara. Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Presiden dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan kehidupan rakyat, terkait dengan beban keuangan negara, dan mengharuskan atau perubahan pembentukan undang-undang dengan persetujuan DPR. Presiden memberikan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lain-lainnya diatur dengan undang-undang. Setelah
mengkaji mengenai badan eksekutif di Indonesia, juga terdapat badan legislatif pada masa pemerintahan Soekarno. Pada masa kemerdekaan Undang-Undang 1945 mengamanatkan untuk dibentuknya lembaga-lembaga negara. Namun, hal tersebut belum terwujud sesuai dengan pasal 4 aturan peralihan dalam Undang-Undang 1945. Dibentuklah Komite Nasional Pusat dalam kurung KNP. Komite ini merupakan cikal bakal badan legislatif di Indonesia. Anggota KNIP pada saat itu ada sekitar 60 orang. Kemudian kita masuk pada masa Republik Indonesia Serikat atau Konstitusi RIS, di mana orang kemudian kita di mana pada saat itu terjadinya kekacauan politik sehingga tidak diketahui pasti bagaimana keberadaan DPR saat itu. Pada masa DPRS tahun 1960-1966, tanggal 15 Agustus 1950, DPR dan Senat RIS mengadakan rapat di mana dibacakan piagam pernyataan terbentuknya NKRI yang bertujuan pembubaran secara resmi negara RIS yang berbentuk federasi. Pembentukan NKRI yang meliputi seluruh daerah Indonesia dengan Undang-Undang Dasar Sementara yang mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1950. Pada masa DPR, hasil pemilu 1950 berdasarkan Undang-Undang 1945 terdapat 19 fraksi, namun hanya didominasi oleh NU, PNI, Masyumi, dan PKI. Dengan Perpres nomor 3 tahun 1960, Presiden membubarkan DPR karena DPR hanya menyetujui 36 miliar rupiah APBN dari 44 miliar yang diajukan. Sehubungan dengan hal tersebut, Presiden mengeluarkan Perpres nomor 4 tahun 1960 yang mengatur susunan DPR garing GR. DPR garing strip GR beranggotakan 283 orang yang semuanya diangkat oleh Presiden dengan Kepres nomor 156 tahun 1960. Adapun salah satu kewajiban pimpinan DPR strip GR adalah memberikan laporan kepada Presiden pada waktu-waktu tertentu yang mana menyimpang dari pasal 5, 20, 21 Undang-Undang 1945 selama 1966 sampai 1965. DPR GR menghasilkan 117 undang-undang dan 26 usul pernyataan pendapat. Pada rezim Soekarno ini banyaknya terjadi perombakan mengenai undang-undang dan juga badan legislatif itu sendiri, yang mana badan legislatif itu sebagai pembuat undang-undang yang dimana untuk partai politik saat masa Soekarno tidak banyak seperti saat ini. Pada masa DPR, hasil pemilu 1959 berdasarkan Undang-Undang 1945 terdapat 19 fraksi, namun hanya didominasi oleh NU, PNI, Masyumi, dan PKI. Parlemen setelah pemilu tahun 1950 diisi oleh partai-partai yang memiliki ideologi yang berbeda-beda sehingga perubahan-perubahan konstelasi koalisi di parlemen dengan segera mengakhiri legitimasi kabinet. Tingkah pola partai yang membuat kabinet tidak berdaya tersebut semasa tidak disenangi oleh tiap pihak, yaitu Soekarno, Hatta, dan militer. Dalam pidato perpisahan yang dibuat oleh Wapres saat itu mengecam terhadap tindakan partai politik yang hanya
mementingkan kelompok kepentingan saja. Sedangkan Soekarno bertindak lain, melihat kelakuan partai yang tidak sehat itu. Soekarno malah ingin membubarkan partai-partai politik dan menggantikannya dengan golongan fungsional. Selain itu, pada saat rezim Soekarno adanya penindasan terhadap partai Islam, yang mana apabila mereka yang tidak dipro terhadap demokrasi terpimpin Soekarno maka akan disingkirkan. Bahkan ia tak segan-segan dalam memberanguskan partai Masyumi karena membahayakan kedudukannya. Hal ini dikarenakan mereka ingin menyediakan negara Indonesia menjadi negara yang berlandaskan agama Islam saja. Apabila kita mengkaji mengenai politik Soekarno, maka kita akan mengetahui bahwa Soekarno bergabung dengan Trikoro Darmo, yang artinya 3 tujuan suci, yaitu kemerdekaan politik, ekonomi, dan sosial. Pada masa pemerintahan Soekarno beranggapan bahwa politik luar negeri sangat kuat dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran anti kolonialisme yang berkembang sejak masa mudanya. Kemudian Soekarno beranggapan bahwa lingkungan internasional yang dipandang sebagai sumber ancaman kesatuan integritas internasional. Perbandingan masa kepemimpinan Ferdinand Marcos dan Soekarno, jika kita lihat dari segi kepemimpinan dari Presiden Marcos, ia merupakan orang yang diktator. Selain pada masa kepemimpinannya, dia merupakan orang yang otoriter. Selain itu, pada masa pemerintahannya banyak sekali terjadinya pelanggaran HAM. Hal ini cukup berbeda dengan Soekarno, yang mana Soekarno menegakkan hak asasi manusia dalam masa pemerintahannya. Misalnya saja terlibat jelas dalam KTT Asia Afrika. Selain itu, korupsi. Kemudian, jika kita bandingkan antara politik pemerintahan Ferdinand Marcos dan Soekarno, Ferdinand Marcos melakukan hubungan kerja sama terhadap negara-negara komunis dengan alasan agar ia mendapat dukungan dari kaum intelektual yang sangat peka terhadap kebijakan anti-komunis yang sangat ketat dijalankan oleh Marcos. Hal yang dilakukan Ferdinand Marcos sangat bertentangan dengan Soekarno. Pada masa pemerintahan Soekarno mempunyai pikiran bahwa politik luar negeri akan dapat berdampak negatif bagi negaranya, misalnya dapat mengurangi integritas atau rasa nasionalis terhadap negara. Kemudian, jika kita membandingkan mengenai badan-badan pemerintahan antara Ferdinand dengan Soekarno, Ferdinand lebih mensetir. Lembaga-lembaga legislatif yang ada di negaranya, kemudian Dewan Menteri atau Kabinet dalam tugas-tugas kenegaraannya bertanggung jawab kepada Majelis Nasional sebagai pemegang kekuasaan legislatif. Pada badan eksekutif saat pemerintahan Ferdinand, kekuatan eksekutif ada di tangan presiden, karena Ferdinand tidak bisa menjalankan konstitusi yang ada. Akhirnya banyak pemberontakan yang terjadi pada masa Soekarno. Badan eksekutif dijalankan oleh presiden, wakil presiden, dan menteri-menteri, dan badan legislatifnya banyak mengalami perombakan. Selain itu juga mendapat partai politik, di mana pada rezim Ferdinand. Selanjutnya, sistem politik dan sistem pemerintahan Filipina.
Pada masa pemerintahan Ferdinand Marcos dimarkan kepemimpinan otoriter yang memperbolehkannya tetap berkuasa hingga rezim tersebut dihapus pada 1981. Selain itu, Marcos menurunkan pemimpin yang dikatakan yang mana di Mesir semua partai politik pada akhir of tanggal 14 Maret 1935 diratifikasikan sebuah konstitusi yang mana duplikat dari konstitusi Amerika Serikat. Dengan hal ini dapat dilihat bahwa sistem pemerintahan negara Filipina hampir sama dengan negara Amerika Serikat. Konstitusi tahun 1935 mengalami banyak perubahan yang mana pada akhirnya pada tahun 1973 adanya konstitusi baru. Adanya konstitusi baru ini pada saat Filipina dipimpin oleh seorang presiden yang bernama Ferdinand Marcos. Berdasarkan konstitusi tahun 1973, kita menemukan beberapa lembaga negara yang memegang peranan dalam struktur pemerintahan negara, yaitu Presiden, Kabinet dan Dewan Menteri, Majelis Nasional, National Assembly, Mahkamah Agung. Menurut konstitusi tersebut, presiden dipilih untuk masa jabatan 6 tahun pada periode 1972 sampai periode 1983. Diberlakukan undang-undang darurat perang yang mana berlaku mengenai adanya pembatasan terhadap anggota pers dan juga adanya ketidakbebasan dalam berpendapat serta penyelesaian perombakan konstitusi oleh sidang konstituen menjelang akhir tahun 1972 dengan jelas menunjukkan bahwa akan dilakukan perubahan terhadap struktur dan prosedur yang berhubungan dengan demokrasi Filipina. Pada rezim Marcos adanya pembenaran terjadinya peningkatan di bidang kemiliteran serta diberlakukannya undang-undang darurat perang. Kemudian saat diberlakukannya undang-undang darurat perang ini membuat kekacauan struktur dan pola-pola politik yang lainnya. Pada tahun 1976-1980, Marcos membuat suatu puncak struktur dibentuk Badan Legislatif Nasional yang mana memberikan wanita-wanita adanya amandemen terhadap konstitusi yang diusulkan oleh Marcos. Pada masa pemerintahan Marcos, Badan Legislatif itu disetir oleh Marcos, misalnya dalam penentuan rancangan undang-undang yang dibuat oleh Badan Legislatif itu harus sesuai dengan adanya persetujuan dari Marcos sendiri. Kemudian Marcos juga diperbolehkan membubarkan majelis jika badan tersebut dinilainya tidak melakukan tugas dengan sebenarnya atau apabila ia menilai terdapat keadaan darurat nasional. Dari pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa presiden pada saat itu memiliki kekuasaan yang paling tinggi. Dewan Menteri atau kabinet dalam tugas-tugas kenegaraannya bertanggung jawab kepada Majelis Nasional sebagai pemegang kekuasaan legislatif. Dengan adanya Act of Congress, maka konstitusi dan tata aturan pemerintahan Filipina, sistem pemerintahan dan sistem politik Prancis. Sistem pemerintahan Republik Prancis atau yang memiliki nama The Fifth Republic memiliki bentuk dual pemerintahan, yakni gabungan sistem parlementer dengan sistem presidensial. Baik Perdana Menteri maupun Presiden sama-sama memiliki peran aktif dalam menjalankan roda pemerintahan. Model pemerintahan ini berbeda dengan model parlementer umumnya, di mana jabatan presiden dipilih melalui pemilu. Di samping juga berbeda dengan model pemerintahan presidensial umumnya. Institusi-institusi yang ada saat ini
adalah bentukan konstitusi Republik kelima yang merupakan hasil referendum nasional di tahun 1958. Konstitusi ini secara signifikan memperkuat kekuatan kewenangan yang dipegang oleh eksekutif, pemerintah, dan presiden, dan di satu sisi juga membatasi atau mengurangi kewenangan yang dimiliki oleh lembaga legislatif. Lembaga eksekutif seperti yang telah disebutkan di atas, konstitusi Prancis saat ini memberikan kekuasaan lebih pada badan eksekutif yang terdiri dari presiden dan perdana menteri. Presiden memiliki jabatan resmi sebagai kepala negara dan merupakan komandan tertinggi dari angkatan bersenjata nasional. Presiden dipilih langsung oleh rakyat dengan masa jabatan 5 tahun, sedangkan Perdana Menteri dipilih oleh Majelis Nasional. Perdana Menteri di sini merupakan kepala atas Dewan Menteri atau Kabinet, di mana kabinet ini sendiri ditunjuk oleh Presiden dengan rekomendasi dari Perdana Menteri berdasarkan divisi. Kekuasaan yang ada dalam hal ini telah berubah menjadi konvensi politik. Presiden semata-mata bertanggung jawab atas kebijakan luar negeri dan pertahanan nasional, sedangkan Perdana Menteri bertanggung jawab atas kebijakan domestik. Ada kalanya proses pemerintahan bisa berlangsung rumit jika terjadi periode atau masa kohabitasi, artinya Perdana Menteri dan Presiden yang terpilih secara resmi berasal dari partai yang saling bersaing. Satu dari kekuasaan paling penting yang dimiliki Presiden adalah kewenangan untuk membubarkan Majelis Nasional dan mengadakan pemilihan baru atas badan legislatif. Presiden juga diberi kewenangan untuk mengajukan beberapa permasalahan kebijakan tertentu seperti perjanjian-perjanjian di Uni Eropa ke dalam mayoritas atau koalisi di dalam Majelis Nasional, Balances of Power atau BOP antara Presiden dan Perdana Menteri tergantung pada partai yang berpengaruh dalam badan legislatif, dalam artian ketika Presiden memiliki dukungan kuat dari mayoritas parlementer, maka ada tendensi di mana Perdana Menteri akan berperan sebagai deputi dan Presiden sebaiknya jika partai yang menaungi Presiden merupakan salah satu koalisi partai mayoritas. Jika situasi ini terjadi, maka akan tercipta suatu power sharing arrangement dalam kurung kohabitas, di mana Presiden dan Perdana Menteri memiliki kecenderungan untuk mengawasi pengaruh yang dimiliki satu sama lain. Lembaga legislatif Prancis memiliki sistem legislatif bikameral yang terdiri dari Majelis Nasional dan Senat. Anggota Majelis Nasional terdiri dari 577 anggota, sedangkan dalam Senat terdiri dari setidaknya 321 anggota yang masing-masing sebanyak 296 ditempatkan di Prancis metropolitan. 13 lainnya ditempatkan di daerah-daerah dan departemen yang berada di luar Prancis. Sisanya sebanyak 12 anggota ditujukan untuk warga negara Prancis yang berada di luar negeri. Anggota dari Majelis Nasional, badan legislatif utama, dipilih secara langsung setiap 5 tahun sekali, sedangkan senator dipilih secara tidak langsung melalui satu kewenangan. Senat pun juga dibatasi dalam artian ketika terjadi ketidaksepahaman antara dua lembaga legislatif ini, maka keputusan final tetaplah menjadi kewenangan Majelis Nasional.
Di bawah Konstitusi Republik kelima, kewenangan badan legislatif secara praktis mengalami pengurangan jika dibandingkan pada masa POD Republik. Agenda dari badan ini secara kuat dipengaruhi oleh pemerintah, presiden, dan perdana menteri yang bahkan bisa memenangkan pengadopsian sebuah RUU tanpa melakukan pemungutan suara secara aktual. Di atas telah dijelaskan pula bahwasanya presiden dalam situasi tertentu bisa membubarkan Majelis Nasional bahkan sebelum masa fungsi dan majelis ini berakhir. Namun terlepas dari kekuasaan presiden tersebut, Majelis Nasional juga memiliki otoritas untuk menjatuhkan pemerintahan legal jika suara mayoritas absolut dari total anggota majelis memutuskan untuk bertindak demikian. Lembaga yudikatif. Sistem yudikatif Prancis terdiri dari 2 cabang di mana pada masing-masing cabang terdapat semacam hierarki. Mahkamah Agung cabang yang pertama, pengadilan administratif, mengurusi masalah yang berkaitan dengan peraturan pemerintahan atau sengketa antar lembaga-lembaga publik. Cabang yang kedua, pengadilan umum mengurusi kasus-kasus sipil dan kriminalitas warga Prancis. Dalam pengadilan umum atau pengadilan yudisial terdapat 2 jenis pengadilan, yaitu pengadilan sipil dan pengadilan kasus kriminalitas. Pengadilan sipil bertugas untuk menangani kasus antar perseorangan atau perseorangan dengan korporasi, sedangkan pengadilan kriminal menangani kasus pelanggaran ringan dan atau khusus pembunuhan. Sistem politik. Sistem politik Prancis mengenal sistem dui parti yang saling bertentangan satu sama lain. Partai sayap kanan yang dikenal dengan Partai Persatuan untuk Gerakan Rakyat melawan partai sayap kiri yang dikenal dengan Partai Sosialis Prancis. Dalam perjalanannya, partai dari sayap kanan yakni Partai Persatuan untuk Gerakan Rakyat mempunyai peran dominan di Prancis. Di dalam jiwa anggotanya, mereka memiliki 9 unsur dasar, yaitu menjalankan bentuk kejahatan dari mekanisme linealisme, menipu untuk mencampur adukan baik dan jahat, menyulut kebencian dan menghasut pertikaian, masa berandalan dan sampah masyarakat menduduki jabatan di PKC, melakukan mata-mata dan pengintaian merupakan dengan muslihat dan kekerasan menjadi peraturan baru permusuhan sistem nasional antara aturan dan kalangan tradisional, mendirikan ideologi genosida secara lengkap, menggunakan prinsip-prinsip partai untuk mengontrol seluruh partai dan segenap masyarakat dalam masa tersebut. Selanjutnya kita ke bab ke-6 yaitu keempat, yaitu penutup, yang di sini adalah kesimpulannya. 1. Sistem adalah kesatuan seperangkat struktur yang memiliki fungsi masing-masing yang bekerja untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem politik adalah kesatuan kolektivitas seperangkat struktur politik yang memiliki fungsi masing-masing yang bekerja untuk mencapai tujuan satu negara. B. Indonesia adalah sebuah negara hukum
yang berbentuk kesatuan dengan pemerintahan berbentuk republik dan sistem pemerintahan presidensial dengan sifat parlementer. Indonesia tidak menganut sistem pemerintahan kekuasaan, melainkan pembagian kekuasaan. Walaupun kurang lebih 90% penduduknya beragama Islam, Indonesia bukanlah sebuah negara Islam. Sistem politik Indonesia dan sistem politik Filipina dan Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, sedangkan Filipina juga menganut sistem presidensial. Beda dengan Prancis. Prancis menganut sistem pemerintahan yakni gabungan sistem presidensial dan parlementer. Demikian tadi pembacaan makalah dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, bagi pembaca nantinya. Kurang lebihnya saya mohon maaf kembali. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.